Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, hari ini Ustadz terima materi dari panitia untuk pelajaran tauhid ya. Sebelumnya penghormatan kami kepada para ustadz dan ustazah yang hadir pada hari ini dalam agenda Mastasa. Apa Mastasa? Masa ta'aruf saja. Apa ta'aruf? Sa'arifuni. Apa ta'aruf? Apa ta'aruf? Nah, tak kenal maka tak sayang. Harus kenal dulu dengan orangnya. Kenapa kita nggak bantu ada orang pokoknya lewat di jalan, kemudian jatuh orang tersebut karena kita nggak kenal. Kadang-kadang bukan berarti cuek, kita siapa ya siapa, tapi coba ada jatuh tengah jalan tapi kebetulan tetangga kita saya. Kenapa? Karena kenal. Karena kenal maka saya tak kenal tak sayang. Begitu juga dengan Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dekat dengan Allah. Siapa tidak mengenal Allah maka dia tak dekat dengan Allah. Tak mengenal Allah maka tak dekat dengan Allah. Kalau kita mengenal Allah maka kita dekat dengan Allah. Dekat. Sejauh mana? Dekat. Sedekat urat gigi. Maka disebutkan Allah itu dekat. Dekat sekali sama kita. Nah, sebelum kita masuk materi, Ustaz memperkenalkan diri Ustaz dulu. Man ya'rif minkum. Ada yang kenal Ustaz, umpamanya Ustaz siapa namanya? Ada yang kenal nama Ustaz? Nanti paslin. Kenal juga. Alif ismi, alif ti. Masmu. Safiana. Ta'rif ismi? Masbi. Saya ikram aja. Nanti paslin. Kelas berapa? Dari mana? Lampujung. Jauh sekali. Lampujung mana? Oh dekat sini. Kali tidak dekat sekali. Anti minena? Dari mana? Cagiri. Anti minena? Dari mana? Lampung Keramat. Juga dekat. Anti? Darussalam. Anti? Pagar air. Pantasan air nggak mulai lagi di sini. Dekat pagar. Nah, anta. Sibre. Anta? Lambaru skate. Lambaru kapi. Anta? Pelanggahan. Iya pelanggahan. Berarti sudah bermacam-macam daerah. Anta masmu, siapa namanya? Hah?
Naufal min aina Naufal? Dari mana? Hah? Banda Aceh? Dari Banda Aceh. Anta ya akhi, min aina? Hah? Tapak Tuan. Qarib tapak Tuan. Tapak Tuan. Qarib. Anta? Batok. Iya, Batok. Ayo, coba ditanya ke Ustaz. Ya, baru nggak kenal Ustaz. Nah, ini nama Ustaz. Nah, dan apa? Nah, ini biografi Ustaz. Dilahirkan di Gampung Minu. Kemudian orang tua Ustaz Muhammad Amin. Jadi kalau kalian baca nama M. Amin itu nama orang tua Ustaz. Ibu Ustaz Hindun. Ustaz umur 12 tahun ayah nggak ada lagi. Berarti sekitar Ustaz kelas 1 sanawiyah ya. Kelas 1 sanawiyah pas kalau masuk. Kemudian Ustaz anak terakhir dari 10 keluarga. 2 orang anak terakhir. Maka kita paling muda ya. Ya. Kemudian SD Ustaz 66. Kenal SD keluarga 66? Kita sini dari SD di Megari. Kemudian Ustaz melanjutkan pendidikan di Al-Fawzul Kabir dan 1997. Kemudian saya melanjutkan pesantren modern Arisalah Ponorogo. Itu selesai tahun 2000. Kemudian Ustaz melanjutkan S1 strata 1-nya di jurusan sastra dan budaya Arab di IAIN Aranwin, dulu IAIN sekarang WIN. Kemudian strata 2 di Pasca Sarjana Usia, itu 2008 selesai. Kemudian Ustaz tahun pertama pengabdian di pesantren Tengkuci Umardian. Kemudian baru dibangun ini, baru Ustaz mengabdi dan membantu di pesantren ini sebelum adanya santri. Sini sudah ada Ustaz. Jadi 2001 pernah mengajar di UIN Araniri. Banyak Ustaz mengajar di Umumah, pernah mengajar di Ustaz Muhammadiyah, pernah mengajar di Ustaz Karunia, juga pernah mengajar. Dan habis itu Ustaz pegawai negeri sipil di di Blang Bintang pada kantor urusan agama. Kemudian pernah juga Ustaz menjadi direktur LKS, Lembaga Kajian Agama dan Sosial. Ustaz pernah menulis, meneliti juga buku-buku dan karya-karya yang ditulis, pengaruh panduan pengantin ensiklopedia ulama besar Aceh, ulama Aceh dalam belajar Kemarxis, kemudian buku pengantar ilmu tauhid dan kemudian makalah pada semua internasional di Belanda. Banyak juga tulisan-tulisan yang pernah ditulis. Kemudian ini biografi sudah. Nah, sudah kenal kan? Sudah. Di panas sedikit nih. Kalau panas kita rasakan dingin, maka dingin kita. Kalau panas kita merasakan panas, maka akan panas. Maka rasakan dingin, seolah-olah kita berada di kutub. Akan dingin. Nah, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid? Siapa yang tahu itu tauhid? Ya, apa itu tauhid? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Ramadhani, asal saya dari Bagaimana.
Tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ambil untuk dulu. Ya. Tauhid. Saya mengatakan ilmu tauhid. Tauhid itu apa? Siapa? Hampir betul, tapi sudah betul. Hampir. Siapa itu ya? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aziz, tinggal di Lamatu, Gampung Ramji, Aceh Besar. Tauhid adalah ilmu untuk mengesahkan Allah. Ya, sahih 100. Tauhid namanya tauhid wahid. Wahidun, satu. Tauhid mengesahkan Allah zat yang satu. Zat yang satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat tauhid. Kalau orang bertanya mana kalimat tauhid? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalau ada orang tanya mana kalimat thayyibah? Mana? Siapa tahu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah. Siapa itu? Ada orang tanya nih. Jadi anda ya akhi, kalimah thayyibah, iqra kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Siapa tahu kalimah thayyibah? Irfa' ya. Kelas 4 boleh juga. Ada yang tahu? Kelas 4 nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Atau memang nggak tahu? Siapa yang berani? Sekarang yang kelas 1 seluruhnya. Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Kalau enggak, siapa yang tahu? Dapat 1 hadiah. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Ada yang tahu kalimah thayyibah? Gak ada kan? Coba, katakan. Ayo, betul. Lah, sini. Tapi, dari mana dengar? Siapa kasih tahu? Aku bilang. Coba, Abi, diri. Jangan sampai kamu salah lagi, dikasih tahu. Ya, nggak apa-apa salah. Mana kalimah thayyibah? Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahih? Betul? Hampir betul. Yang sempurna siapa? Yo, siapa? Ya, siapa? Bangun. Tangan nih. Kasih? Ya, Ustaz. Kalimat thayyibah. Assalamualaikum. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ya? Oke, dulu. Betul setengah. Betul juga kalimat thayyibah. Ayo, Amal. Maksud bi kalimat thayyibah. Yang maksud kalimat thayyibah siapa tahu? Dalam ilmu tauhid ada disebut kalimat thayyibah. Ayo. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah. Belum tepat. Ini.
tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada kuasa yang turunkan hujan kecuali, tiada kuasa yang mematikan kecuali, tiada kuasa yang menghidupkan kecuali. Itulah dikatakan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kata lain berkata la ilaha illallah, kalimat thayyibah Muhammad Rasulullah. Kalimat thayyibah ini dua, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul. Paham tuh? Paham? Ilmu tauhid juga disebut dengan, ada berapa nama ilmu tauhid? Siapa yang tahu? Ada ilmu tauhid, ada beberapa nama ilmu tauhid. Ada yang tahu? Jawab berdiri yang tahu. Yang tahu? Ya, coba. Assalamualaikum, nama Ismi Alfian Maulana, itu min 11 kalimat tauhid itu dibagi dua kalimat. Ya, terus ilmu tauhid. Ada yang tahu? Dan juga semangat. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmul kalam. Kalau ada orang mengatakan ilmul kalam, itu juga ilmu tauhid. Atau juga ada orang yang mengatakan ilmul fiqhil akbar, ilmu fikih besar, itu juga maksudnya ilmu tauhid. Atau juga disebut ilmul aqidah, juga ilmu tauhid. Ada ilmu kalam, ada ilmu fiqhil akbar, ada juga dengan ilmu aqidah. Itu dikatakan ilmu tauhid. Kalau ada pelajaran mengatakan ilmu aqidah, sama. Ada yang mengatakan ilmu fiqhul akbar, ada akbarnya, maka itu juga ilmu tauhid. Kalau ada yang mengatakan ilmu aqidah, itu juga tauhid. Kemudian saya ingin menjelaskan beberapa hal dulu ini masuk kepada materi. Ada yang tahu rukun Islam berapa? Ada yang tahu rukun iman berapa? Rukun iman ada? Ada? Rukun Islam ada? Apa rukun iman yang terakhir? Takdir, tentuan Allah. Percaya yang matikan itu Allah. Takdir, bahwasanya keputusan itu semuanya milik Allah. Catat. Dalam kitab ini apa namanya, kitab Syarah Safinatun Najah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Battani At-Tanari Syafi'i. Nah, ini
Darul Ibnul Hasan. Ini syarah Syafi'iyyatul Nazar ala mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Siapa tahu nama asli Imam Syafi'i? Ya, siapa? Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Siapa? Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i nama kecil. Muhammad bin Idris. Nama asli Imam Syafi'i. Di mana lahir Imam Syafi'i? Di mana? Di mana lahirnya Imam Syafi'i? Ada yang tahu lahir Imam Syafi'i di mana? Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Di Gaza. Di mana? Falis. Di mana meninggal Imam Syafi'i? Di mana? Di Mesir. Di mana? Di Mesir. Imam Syafi'i meninggalnya di Mesir. Lahirnya di Gaza, jalur Gaza. Sekarang tahu kan? Di Palestina. Itu tempat lahirnya Imam Syafi'i. Kalau kitabnya baca beberapa poin. Jadi pelajaran bagi kita. Nah, kita lihat dulu. Fi bayan da'aimil Islam wa asasnya wa jizayah. Arkanul Islam. Mana rukun Islam? Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan. Kalau ada yang mengatakan ada Nabi setelah Muhammad, bukan Islam. Kalau ada yang mengatakan ada ajaran dari milat Abraham, ya, bukan ajaran Islam. Kalau ada yang mengaku lagi ada apa namanya dulu ada apa Ahmad Saleh yang mengakukan Nabi Ahmad, ya, ada yang mengaku Nabi apa? Bukan Islam. Bukan Islam. Karena Islam itu percaya dan yakin, bersaksi. Yang pertama bahwasanya apa namanya? Syara'an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini keyakinan. Di sini dijelaskan syahadah anta ya tayaqqunu an la ilaha ay la
maujud illallah. Maksud di sini yaitu bersaksi dengan keyakinan tayaqqunu an la ilaha, meyakinkan diri bahwasanya tidak ada sembah atau la ma'bud, tidak ada sembah bil haq dengan hak, maujud bihaq dan maujud illallah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah. Jadi tidak boleh kita menyembah. Ada dulu menyembah matahari, ada dulu umpamanya ambil sesajen, ambil nasi taruh di pokok pohon besar, lalu minta pada pohon, Mbah tolong berikan saya uang. Ada pohon, datang jin di situ, Mbah beri saya rezeki. Tidak ada yang bisa melahirkan dan mendatangkan rezeki kecuali Allah. Ini harus ada keyakinan dulu pada santri, harus yakin tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang mendatangkan rezeki, tidak ada yang bisa mendatangkan bala kecuali Allah. Ustaz, ada kok dukun peramal? Tidak ada yang bisa meramal. Ada Ustaz bisa meramal? Bohong. Kadzdzaba munajjim walau sadaku. Sesungguhnya dukun itu telah berdusta walaupun tebakannya kadang-kadang ada yang betul. Andai kata orang sudah tahu tsunami, kadang sudah lahir tsunami loh. Lahir kadang tsunami itu hari semuanya. Andai kata orang tahu kapan tsunami datang, besok tahu tsunami, maka sudah banyak selamat orang di seluruh penjuru dunia. Karena tidak Allah kasih tahu rahasia gaib. Habis ini kita mau kemana, Allah yang kasih tahu. Tidak ada Allah kasih tahu. Ya, tidak akan Allah kasih tahu kepada manusia-manusia biasa. Ada bahagian dari Nabi Khidir itu diberikan Allah, diberitahu oleh Allah untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk Nabi Khidir saja, sehingga Nabi Musa sendiri belajar kepada Nabi Khidir, belajar, tapi tak sanggup karena Nabi Musa tidak memahami. Allah tidak memberi mukjizat seperti itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang diberi oleh Allah cuma mukjizat berupa tongkat, berubah menjadi ular yang besar, bisa membelah lautan, bisa mendatangkan air, itu saja. Beda lagi dengan mukjizatnya Nabi Isa, bisa menghidupkan orang mati. Itu juga Allah berikan kepada nabi-nabi khusus. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan segala makhluk yang ada di jagat raya tanpa kecuali. Semuanya tunduk kepada Sulaiman. Kemudian Allah sempurnakan mukjizat kepada Nabi kita Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Semuanya telah sempurna dalam Al-Quran. Allah ceritakan tentang ciptanya manusia, Allah ceritakan tentang jagat raya dalam Al-Quran. Allah hancurkan jagat raya, sempurna semuanya dalam Al-Quran. Aqliyah wa ilmiyah. Al-Quran diciptakan oleh Allah untuk Muhammad karena akan lahir generasi umat Muhammad yang ilmiah, penelitian. Maka banyak penelitian teknologi, ilmu. Andai kata Al-Quran mukjizat kepada Muhammad, umpamanya Rasul kita Rasulullah dikasih mukjizat seperti melempar tongkat, sama saja. Sekarang nggak ada lagi. Kalau orang melempar tongkat, orang sekarang orang banyak bersihir sekarang. Orang yang percaya setan bisa jalan di atas air, ada yang bisa orang karena mukjizat Al-Quran ini ilmiah, maka umat-umat Muhammad hari ini lahirnya intelektual. Coba bayangkan bisa dirinya jembatan di atas laut, bisa didirikan terowongan di bawah laut, karena dalam Al-Quran semuanya
dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan dengan bekal. Nah, kemudian ini ada penjelasan man taraka arba'a kalimatin humila imanuhu aina wa kaifa wa mata wa kam wa in qala laka qa'il aina Allah fajawab laysa fi makan wa la yamurru alayhi zaman wa in qala laka kaifa Allah faqul lahu laysa kamithlihi shay'un wa in qala laka mata Allah faqul awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intiha'in wa in qala laka qailun kamillah faqul lahu wahid la min qillah qul huwallahu ahad. Nah, ini siapa saja yang tahu 4 kalimat, yang bisa meninggalkan 4 kalimat ini, maka sempurnalah imannya. 4 kalimat ini harus bisa dia tinggalkan. Artinya apa 4 kalimat itu? Aina, kaifa, mata, wa kam. Ini sering orang-orang bertanya, orang-orang kafir, orang-orang orientalis. Orang-orang yang orientalis itu orang yang belajar agama, lalu dengan kepentingan dia untuk merusak Islam. Dia belajar Islam, tapi dia bukan untuk beriman kepada Allah, tapi untuk menghancurkan, mencari kelemahan-kelemahan. Walaupun cukup banyak hari ini orang yang belajar tentang belajar merusakkan Islam, belajar Al-Quran, tetapi terakhirnya dia masuk Islam karena dia mendapat kesempurnaan dalam Al-Quran. Maka cukup banyak orang-orang kafir juga hari ini tidak mau belajar Al-Quran, dia mau belajar Al-Quran dapat hidayah karena dia mendapat hidayah dalam Al-Quran. Tapi saya umat Islam yang hari ini sudah jelas keimanannya, tetapi dia tidak mau mempelajari Al-Quran. Astronot Jepang, dia turun dari bulan. Kalau saya Jepang, astronot dari Jepang, itu dia katakan dia mendengar ada bunyian bintang yang ketuk-ketuk. Dia katakan, dia turun, biarkan dia dikatakan ini penemuan saya. Apa mutakhir? Sekarang baru-baru dia sebutkan bahwasanya penemuan saya di bintang itu ada bunyinya. Dia mengatakan ini wawancara. Lalu ada orang Muslim mengatakan sesungguhnya Muhammad telah mengatakan itu dulunya. Wassama wa tariq, demi langit yang bintang yang berbunyi. Wassama wa tariq, wassama wa tariq kan? Di langit ada bintang yang berbunyi. Terkejut dia masuk Islam karena mendengar betul, karena mungkin Muhammad itu pernah datang ke bulan dan kan hidup dia berapa ratus tahun sebelum saya. Tidak mungkin Muhammad naik ke bulan dan mendengarnya. Saya mendengar sendiri bunyi dia, tak bunyi bintang itu. Dia turun ke bumi, dia buat sebuah konferensi pers. Dia datang ke wartawan yang mengatakan saya menemukan bahwasanya bintang, bukan bulannya, bintang itu berbunyi. Rupanya dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan. Ada juga astronot, juga bukan astronot, peneliti juga, orang penyelam, dia selam ke kiri, dia rasa air laut itu tawar, dia selam lagi sebelah kanan, rupanya air laut asin. Kok bisa tidak menyatu? Tapi Allah telah menyebutkan dalam surah Ar-Rahman. Siapa tahu? Wal bahraini yaltaqiyan, dua buah laut yang bertemu. Ar-Rahman, ya, wal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyah. Coba buka dari surah Ar-Rahman, bagaimana Allah mempertemukan air
yang satu tawar, yang satu asin. Penyelam dia celak ke dalam laut yang sangat dalam, lalu dia meminum air yang sebelah kirinya tawar kayak rasa air sungai. Dia selang ke samping kiri, rupanya sudah rasanya asin, padahal dia menyatu dalam bentuknya, tetapi Allah pisahkan dalam rasanya. Al-Quran sudah menyebutkan dia juga masuk Islam. Karena apa? Karena terbukti secara ilmiah. Anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya sampaikan apa kalimat yang bisa kita tinggalkan kalau ada pertanyaan atau apa saja yang dilontarkan. Yang pertama aina, apa arti aina? Di mana? Yang kedua kaifa, bagaimana? Yang kedua mata, kapan? Yang ketiga kam, berapa? Jadi apa yang pertama? Aina, di mana? Bagaimana? Apa? Kapan? Bisa? Kam, berapa? Coba tulis, siapa ini? Tulis. Coba tulis. Dalam ilmu tauhid, coba ditulis di YouTube, di laptop. Itu kayak panas lihat teman. Saya tulis 3 kalimat ini. Siapa saja yang meninggal man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Aina wa kam? Aina wa kaifa wa mata wa kam? Bahasa Indonesia saja, Bro. Tulis 4 kalimat. Kalau ditinggalkan maka sempurnanya iman. Kalimat ini sering dipakai oleh semua orang yang menjatuhkan Islam atau orang yang imanannya lemah. Dia bertanya dengan kalimat aina, di mana? Wa kaifa, bagaimana? Wa mata, kapan? Wa kam, berapa? Ini poin-poin mesti. Ya, dihafal kalimat. Kalau ada orang bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Aina Allah. Kalau bertanya aina, aina Allah? Fajawab laisa fil makan. Tuhan tidak bertempat. Laisa fil makan. Tuhan tidak ada di atas, tidak ada di atas gunung, tidak duduk di bumi, tidak di atas langit. Tidak yang mesti kita pahami. Aina Allah? Laisa fil makan. Tuhan tidak bertempat. Tuhan dekat tapi tidak bertempat. Tidak tahu dari mana. Tapi ketahuilah Allah itu dekat. Kalau ada kalimat ini, ada orang yang bertanya di mana Tuhan, karena tidak bisa kita logikakan. Yang kedua, la yamurru alaihi zaman. La yamurru alaihi zaman. Tuhan itu tidak dilalui dengan masa. Umpamanya dia kayak kita ada masa anak-anak, kemudian ada masa remaja, ada masa tua. Wajah kita berubah. Wajah kita berubah. Artinya dilalui dengan masa. Tuhan itu Allah tidak bermasa. Umpamanya ini masa tahun 2020 ini Tuhannya, 2027 ini Tuhannya. Tidak ada. Tuhan itu tidak bermasa. Allah itu zat tidak bermasa. Kemudian ya, la yamurru alaihi zaman. Ya, tidak ini kan tidak dengan tidak bermasa. Wa in qala laka kaifa Allah. Kalau ada yang bertanya kepada kamu bagaimana bentuk Allah, kaifa Allah, faqul laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu.
sesuatu. Bagaimana kita ingin ketahui? Kita tidak bisa menyerupai Allah. Kita tidak bisa mengumpamakan. Umpama kita ingin kasih tahu ada seseorang tidak bisa melihat dia begitu datang umpamanya sembuh dari bukanya, lalu dia lihat bola kasti saja. Tahu bola kasti? Nah, kemudian datang dia kepada temannya yang suka main bola. Kita main bola, dia nggak tahu apa bola. Lalu dijelaskan, bola, kayak mana bola? Oh, dia nggak tahu seperti bola ini, seperti bola kasti. Oh, bola kasti tapi besar lagi. Oh, ini bola. Berarti ada yang kita umpamakan. Allah itu tidak ada yang sama. Gimana kita umpamakan? Tidak ada yang sama, jadi nggak bisa kita umpamakan. Nah, jadi tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Wa in qala laka ma Allah. Kalau ada yang bertanya kepada kamu, kapan Allah itu? Kapan Allah itu ada? Kapan Tuhan itu ada? Matallah. Matallah. Kapan Tuhan itu ada? Jawabnya apa? Faqul lahum awwalun bila ibtida. Yang pertama tidak ada yang dimulai. Tiada pemula. Pertama tidak ada pemula. Artinya Allah belum adanya jagat raya, belum adanya manusia, belum adanya benda, belum adanya apapun. Allah telah ada. Tidak ada yang dimulai. Tidak ada. Awalun bila ibtida, tanpa ada yang mulai. Kalau kamu ada, kamu karena ada siapa? Ada ayah dan ibu. Allah tidak ada yang memulai. Maka kalau ada yang bertanya kepada kamu, Matallah, kapan Tuhan itu ada? Kapan Allah itu ada? Katakan awwalu, pertama bila ibtida, tanpa dimulai oleh sesuatu, tanpa ada sesuatu apapun. Mana? Wa akhirun bila intiha, yang akhir tanpa ada masa penghabisan. Maksudnya kan? Allah Tuhan Allah Tuhan dimulai yang pertama, belum ada yang sebelumnya, dan akhir yang tidak ada yang mengakhirinya. Jadi maksudnya Allah ini pertama sekali, kemudian Allah menciptakan jagat raya, menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin, menciptakan semuanya, buku-buku dan semuanya Allah ciptakan. Nanti di akhir zaman, di akhir masa, kiamat telah datang. Itu semua jagat raya ini mati, hancur. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, dikala bumi kami goncangkan dengan goncangan yang sangat hebat. Gempa berkekuatan berskala bukan 9, kalau 9 seperti Aceh, ini 1000 skala kita. Tahu nggak? Puncak hancur berkeping-keping. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah keluarkan semuanya isi alam ini. Jadi bumi ini kan 7 lapis. Dari bawah tanah yang 7 lapis itu semuanya keluar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah keluarkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Hari itu manusia mengatakan, apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu yauma idzin tuhaddisu, hari itu yaitu hari kiamat, menceritakan, tuhaddisu akhbaraha, membenarkan berita yang dulu disampaikan oleh Rasulullah. Kiamat itu pasti datang. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, hari menceritakan hari kiamat, hari tentangnya, akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apalagi semua ayatnya?
bi anna rabbaka wahalaha, sesungguhnya Tuhanmu yang memerintahkan demikian itu. Tuhanmu Muhammad yang memerintahkan demikian itu. Sudah tiba saatnya. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka wahalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liwaraw a'malahum. Yawma idzin apa? Bukan. Biarna rabbaka wahalaha yawma idzin yasdurun nas. Allah tampakkan semuanya amal yang dilakukan oleh manusia. Yawma idzin gimana semuanya? Biarna rabbaka wahalaha yawma idzin, untuk mereka lihat segala amal yang telah mereka lakukan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan, pasti dia akan melihat walaupun kebaikan itu cuma sebiji sawi. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kejahatan, akan Allah tampakkan walaupun kejahatan itu cuma sebiji sawi. Nah ini. Wa in qala laka kamillah. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kamu berapa jumlah Tuhan, seperti orang-orang Nasrani mengatakan ada Tuhan Bapa, ada Bunda Maria, ada Tuhan Anak. Islam tidak ada. Agama kita rahmatan lil alamin. Kamillah. Kalau ada yang mengatakan berapa jumlah Tuhan kalian, berapa jumlah Allah, faqul wahid, katakanlah satu. La min qillah, tidak dimulai dari hal yang sedikit. Tahu, satu tidak dimulai dari hal yang sedikit. Ini satu, tapi tidak dimulai dari hal yang sedikit. Bukan sedikit bisa jadi satu, enggak. Tadi satu tidak dimulai dari ada setengah dulu, kemudian ada satu, enggak. Satu. La min qillah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Apa? 4 kalimat. Kalau kamu bisa menguasai 4, bisa kamu tinggalkan dalam hatimu 4 kalimat itu, maka sempurnalah keimananmu dalam memahami ilmu tauhid. Yang pertama apa? Apa? Aina. Apa aina? Di mana? Oh, di mana Tuhan? Katakan Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan ada dan dekat bersama kita. Yang kedua apa? Kaifa, bagaimana tuh? Bagaimana Allah? Dia katakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Yang ketiga apa? Maka kapan Tuhan itu? Katakan apa? Awalun bila tidak. Pertama tidak ada yang memulai, wa akhirun, dia yang terakhir, bila intihak, tidak ada yang terakhir daripada Allah. Semua sudah hancur, tinggallah Allah. Maka dikatakan dalam Al-Quran apa namanya? Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, dalam surah ini juga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Sudah habis semuanya, tinggallah Allah. Siapa yang penguasa hari ini? Tinggallah Allah. Semuanya mati, sudah ambil semuanya, tinggal malaikat maut. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat maut, sekarang tiba saatnya kamu malaikat maut. Malaikat maut juga fana, tinggallah Allah di hari itu. Tinggallah Allah saja. Jadi yang terakhir apa? Apa? Kam. Berapa? Apa? Wahid bila? Gimana? Bagaimana tadi? Apa namanya? Berapa? Satu tanpa? Bagaimana yang kita biasa tadi? Siapa yang biasa tadi?
Kamillah faqullahu wahid la min qillah. Satu tidak dimulai dari hal yang sedikit kemudian jadi satu. Tapi satu ini bukan berasal dari sikit-sikit menjadi satu, enggak. Wahid la min qillah. Mana dalilnya? Qul huwallahu. Katakan Allah itu sah. Katakan Allah itu sah. Jadi hari ini materi kita cuma apa itu ilmu tauhid dan